Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyana ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada saat kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, umur panjang, umur berkah, dan mudah-mudahan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala urusan kita masih diberi kelancaran, ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu patut kita syukuri. Mbak, buat netizen semuanya itu patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat zikirullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, insya Allah nikmatnya akan bertambah. Amin. Allah pasti akan menambah nikmatnya, memberikan rahmatnya, melampangkan segala urusan-urusan kita. Amin. Amin. Sholawat berangkai salam tak lupa pula kita hadiahkan selalu senantiasa kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat dan salam, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dunia insya Allah wal akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau hanya mengucapkan salam tidak dilantunkan, harus dilantunkan. Maka itu buat sahabat-sahabat semuanya, salam hormat, salam sayang, salam santun buat kalian semuanya, buat sahabat-sahabat santri Padepokan Senang Sejagat, buat guru besar Mama Skaryo, ya, semoga selalu sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa-apa. Amin, amin. Dan sukses selalu semuanya buat sahabat-sahabat netizen semuanya, ya. Oke. Terima kasih sudah menemani Adi Mas Satriadi di channel Aki Sok Tahu bersama Mas Putra. Nah, alhamdulillah ini saya lihat nampaknya Mas Putra ini, lihat nih teman-teman netizen, teman-teman Aki Sok Tahu, lihat Mas Putra dengan kostumnya saat ini, ya, penampilannya, bukan kostum, penampilannya mantap, seperti seorang spiritual. Aslinya spiritual, ya, orangnya spiritual, ya. Ya, inilah seputaran daripada Mas Putra. Nah, ini penampilannya saya ucap jempol, ya, alhamdulillah. Penilaian netizen gimana, ya, kita mudah-mudahan ya. Tapi memang ganteng loh, Mas. Mas Putra ganteng. Mas Putra kita lihat selama di video-video Adi Mas Satriadi, ya, di channel Adi Mas Satriadi, ya, itu belum pernah kita lihat penampilan seperti ini, ya. Ya, biasanya itu sering jadi mediator, ya, jadi mediator, ya, di video-video yang lama di channel Adi Mas, di channel Warwoso, ya kan, iya, ya, itu semua ada, ya.
karena itu semua adalah channel dari Adimas Satriadi. Ya alhamdulillah ini beberapa bulan sekarang ini vakum ya Adimas, dan ini sudah beberapa kali video sudah aktif kembali. Untuk itu buat sahabat-sahabat Aki Sok Tahu ya, sekarang adalah channelnya Aki Sok Tahu sekarang sudah kita yang jalankan, dan Aki Sok Tahu sekarang dengan kesibukannya yang sangat luar biasa, jadi menyerahkan, mengamanahkan channelnya kembali kepada saya Adimas Satriadi, tetap di channel Aki Sok Tahu. Nah alhamdulillah, semoga semua sahabat semuanya senang dengan video-video yang akan kita tampilkan nantinya. Tentunya video-video yang akan kita tampilkan ini berisikan tentang, yang pertama sekali adalah menghibur sahabat-sahabat semua, semoga terhibur ya. Yang kedua menambah ilmu sedikit ya, walaupun tidak banyak tapi sedikit bisa diambil hikmahnya. Mudah-mudahan itu akan menjadi amalan kita di akhir kelak, insya Allah. Cuma nih ada yang lain ini kayaknya di sini nih ya. Mama Satriadi ini kayaknya kok tumben ada bawa apa ini Mas? Ini Mas Putra. Ya ini sengaja saya bawa ya, karena di channel Adimas Satriadi ya, saya sering bawa ini. Ya. Ingat kan? Dengan channel Adimas Satriadi. Ki. Dengan penampilan yang brewok, dengan penampilan yang gondrong ya, dengan penampilan yang ala pendekar, seperti pendekar kesatria Padepokan Sendang Sejagat. Nah saya kan mantan daripada pendekar dari Padepokan Sendang Sejagat, di pimpinan daripada Mamas Guru Mamas Karyo. Nah kita nggak tahu sampai saat sekarang ini masih diakui sebagai murid atau tidak, kita belum tahu, tapi kita tetap menghormati dan kita tetap menyantuni Mamas Guru kita Mamas Karyo, dan kita tetap menghormati dan menyayanginya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat para santri PSS semuanya ya, dimanapun kalian semua berada ya. Teruskanlah perjuangan kalian dalam membasmi, menumpas yang namanya keangkeramurkaan ya, dengan dengan versi-versi daripada sahabat santri semuanya di channel-channel para santri PSS ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses selalu, insya Allah. Nanti kita akan menyusul kesuksesannya ya. Amin. Sama-sama kita tonton channel kita ya, sama-sama kita bantu, saling support ya. Begitu juga kalau tidak ada netizen sahabat semuanya, tentunya channel kita ini tidak akan bisa maju berkembang ya. Maka kita mengharap dukungan daripada sahabat netizen semua. Nah pada malam hari ini kita Adimas bawa Ujang ya di channel Aki Sok Tahu ini, ingin memperkenalkan walaupun sahabat semuanya penonton channel Aki Sok Tahu ini sudah tahu Ujang itu adalah pusaka daripada Prabu Siliwangi ya. Bukan hanya Prabu Siliwangi sebetulnya kan, kita belum tahu sih ini pusaka Prabu Siliwangi. Yang jelas ini adalah ciri khas daripada pusaka daripada orang Sunda, suku Sunda. Suku Sunda ya, atau Banten. Kita bilang sama Banten, atau di di daerah Pajajaran ya. Yaitu tentunya yang terkenal, sangat termasyhur dan sangat terkenal keilmuannya, kesaktiannya, yaitu salah satu raja di raja yang ada di Nusantara, yaitu Prabu Siliwangi. Berarti sejarahnya sangat wow juga ini ya kayaknya ini ya. Ya kalau Kujang ini ya. Kalau Kujang ini berdasarkan silsilah ini sangat sejarahnya luar biasa, seperti alkisah sejarah yang ditampilkan di film-film yang jelas yang sudah kita ketahui ya. Di film-film Prabu Siliwangi itu, ini pusaka ini memiliki kesaktian yang sangat luar biasa.
kita tidak tahu apakah itu kesaktian itu yang dimunculkan sama seperti yang sekarang ini bisa dibuktikan. Nah, pada hakikatnya semua kesaktian itu adalah pemberian dari Allah, dan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah itu sudah berkehendak pasti akan terjadi, ya. Dengan walaupun dengan satu benda gitu. Jadi itu adalah sebagai perantara. Nah, yang saya pegang ini ya tentunya sama dengan sahabat-sahabat yang mempunyai pusaka ini, ya, yaitu sepasang kujang ini. Jadi tentunya merasa ini adalah milik daripada Prabu Siliwangi, berbagai macam bentuk. Nah sah-sah saja, yang apa maksudnya, sah-sah saja. Cuman tinggal kebenarannya Allah alam, ya. Artinya walaupun kita punya, kita juga tidak boleh merendahkan spiritual yang lain yang memiliki sama pusaka ini. Ini adalah sebagai lambang. Berarti lambang yang kita punya ini adalah ciri khas daripada Pajajaran. Berarti sedikit banyaknya kita ada keturunan daripada Pajajaran. Itu sajanya, kita ada silsilah dari Pajajaran. Terlepas itu, kalaupun ada yang cinta, ada yang suka dengan bentuk daripada atau filosofi daripada pusaka kujang ini, ya bagus. Karena apa? Karena memang ini kita lihat dari filosofinya, filosofi. Nang Amat juga dibilang sebagai adat istiadat daripada orang suku Sunda. Ciri khasnya adalah pegang sebilah kujang atau sepasang kujang. Jadi tanda yang memiliki itu adalah orang Sunda. Tidak semua orang Sunda miliki ini, memang sama dengan keris, ya kan. Nah, ciri khasnya keris Jawa, ciri khasnya keris Majapahit, keris Pajajaran, itu masing-masing itu, Mas Putra. Kita harus bisa memahami ini keris asal dari Pajajaran, keris asal dari Majapahit, keris asal dari kerajaan yang lain. Itu agak beda, agak sedikit beda. Memang ciri khasnya itu agak memang dibedahkan, tidak sama. Karena harus punya masing-masing punya ciri khas dia. Jadi itu hanya kita pandang sebagai filosofi. Soal kesaktian memang kalau zaman dahulu kala, zaman daripada nenek moyang kita, untuk membuat satu bilah pusaka itu membutuhkan bahan yang sangat luar biasa, yang susah didapat, ya. Itu didapat konon katanya itu dari batu meteor, ya, dari intisari bumi, batu-batuan, termasuk banyak ya. Hingga cara pembuatannya pun itu memakai ritual puasa loh. Puasa, benar, memakai ritual puasa. Dan untuk memberikan energi di dalam satu bentuk pusaka ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan menguras tenaga. Jadi buat sahabat semuanya, kita harus bisa menghargai dan menghormati, ya, warisan daripada budaya leluhur kita. Jangan semata-mata semua itu bisa hilang lenyap dengan adanya dengan adanya masuk yang namanya peradaban agama. Baik Islam sekalipun, jangan sampai pernah menghilangkan hal-hal peninggalan budaya leluhur. Nah, itu yang saya pesankan buat sahabat semuanya. Warisan budaya leluhur itu harus kita jaga, kita lestarikan. Kalau tidak ada yang menjaga, maka semuanya akan hilang. Tentunya hilangnya semua warisan budaya leluhur akan hilang juga akan hilang juga adat atau adat istiadat kita. Tentu kalau sudah hilang semuanya, manusia itu tentunya tidak punya adat, tidak punya adat, atau alias tidak punya sopan santun, atau alias tidak punya akhlak. Karena nenek moyang kita dalam zaman dahulu kala itu sangat mementingkan, sangat mendahulukan adat, ya, adat dan adat, sopan santun. Nah, jadi itu sebetulnya. Tapi saat sekarang ini masuk peradaban agama, ya kan. Nah, tentu saya sendiri adalah orang yang beragama Islam.
Tapi saya sangat menyayangkan sahabat-sahabat saudaraku semuanya yang beragama muslim ya, beragama muslim itu sedikit-sedikit tentang spiritual itu musyrik atau syirik ya. Naudzubillah min dzalik ya. Tidak boleh, karena itu adalah ilmu milik Allah semuanya. Ya, kita tidak tahu apa yang dijalankan oleh para spiritual itu baik atau buruk. Yang tahu hanya yang berbuat dan juga Allah Subhanahu wa taala. Intisari di dalam hati daripada orang yang berkecimpung di dalam dunia spiritual atau supranatural atau dunia mistis, itu hanya Allah yang tahu. Kita cuma bisa menilai. Hanya yang keluar daripada bahasa kita adalah bahasa seujon ya, seujon atau prasangka buruk saja yang ada. Tapi ketika seorang praktisi ataupun para spiritual ya atau paranormal itu memegang pusaka, bukan berarti beliau itu meminta kepada benda pusaka. Tidak semata itu. Memang tidak mungkin ya, bukan tidak yang tidak mungkin. Banyak pelaku spiritual itu memang meminta kepada benda-benda pusaka. Ada, dan memang itu ada gitu. Cuman tidak semuanya ya. Tentunya buat sahabat-sahabat di dunia spiritual atau buat para alim ulama, para habib dan habaib, salam santun, kita tetap hormat dan menghormati ya, karena itu adalah ajaran daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Kita harus mentakzimi daripada perkataan ulama ya, perkataan ulama ya, ulama yang harus kita ikuti. Tapi warisan budaya leluhur ini tidak akan bisa luput rentan hilang dimakan waktu. Kita tetap melestarikan walaupun itu menjadi suatu pertentangan ya di dalam dunia sekarang lah kita bilang ya. Jadi tetap akan kita lestarikan, tentunya dengan niat yang tulus, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu disampaikan kepada sahabat netizen Mas Putra ini, sedikit daripada pengetahuan Mas Putra biar sahabat netizen Aki sok tahu ini bisa paham sedikit, walaupun yang nonton pasti akan lebih paham. Ada yang lebih paham maksudnya. Gimana Mas Putra? Tapi ya kalau menurut saya ya semuanya itu betulnya itu sama. Maksudnya ini sama ini ya, memang kadang ada juga orang spiritual itu yang memakai benda pusaka, ada yang hanya dengan doa. Kalau menurut saya itu betulnya itu sama aja. Samanya gimana Mas? Jelaskan dulu. Samanya ini ya karena ya semua ini yang intinya yang penting ini yang biarpun dia mau pakai pusaka ataupun hanya pakai kayak macam jambi-jambi, kalau awalnya dia itu mengucap bismillah ya itu udah sah-sah aja sih kalau menurut saya kan gitu. Dengan kalimat thayyibah. Itu saja ya. Kalau menurut saya. Jadi jangan dibilangkan kadang kalau orang nengok itu kok itu pakai benda kayak gitu, itu musyrik, itu tidak boleh. Jadi ya kalau menurut saya sih ya itu memang ya sah saja ya. Kalau menurut Anda ataupun netizen lainnya ya itu terserah kan gitu. Tapi ya itulah yang bisa saya bilang sama yang saya bisa omongkan yang menurut saya. Jadi sah-sah saja selama itu berdalih dengan kalimat thayyibah. Gitu ya. Bagaimana pula yang dengan kalimat dengan bahasa daerah ini? Ya kalau menurut saya kalau dengan bahasa daerah
ya itu kita tinggal apa aja memaknai artinya, yang memaknai diucapkan. artinya. Apa yang disebut, apa yang diminta itu Mbak. Ya, itu aja. Iya, iya. Contohnya kan karena itu satu daerah itu kan bermacam-macam suku, ya, kan bermacam-macam bahasa. Jadi gitu. harus kita pandai mencikap apa, sikapi Menyikapi. mencikap Iya, apa. iya, Itulah. iya. Jadi itu ya Mbak ya. Jadi buat sahabat semuanya, perkara bahasa daripada syirik dan musyrik itu terlepas daripada hati ya. Hatinya memohon kepada siapa, mulutnya memohon kepada siapa, ucapannya maksudnya, hati dan ucapannya. Kalau memang hati dan ucapannya ini senantiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu sah-sah saja, karena memang itu adalah kuasanya Allah. Jadi buat sahabat netizen, Aki sok tahu ataupun sahabat-sahabat YouTube dimanapun kalian semuanya berada yang melihat video ini, jangan mudah terpancing dengan amarah dan emosi tentang spiritual dan supranatural. Karena apa? Karena di dalam tubuh atau diri kalian juga terdapat spiritual, ya terdapat ilmu spiritual. Jelasnya itu ya. Apa itu ilmu spiritual? Ya ilmu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam bidangnya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diserahkan kepada seseorang hambanya. Kita tinggal mensyukuri saja dan menjalankannya di jalan yang benar, itu saja. Oke, buat sahabat semuanya, tentu itu perjumpaan kita pada malam hari ini mengupas tentang kujang, ya, pusaka kujang dari Pajajaran atau pusaka kujang yang berasal daripada suku Sunda atau Banten, ya. Salam buat sahabat-sahabat Banten, sahabat-sahabat Sunda, apa namanya, Uki Rahayu ya. Salam Rahayu, ya. Buat sahabat semuanya, terima kasih sudah menemani Adi Mas Satriadi bersama Mas Putra di channel Aki Sok Tahu. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan, kesehatan, ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diberikan perlindungan, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang limpah dan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tonton terus channel Aki Sok Tahu, jangan lupa di subscribe, jangan lupa like, komen, ya. Jangan lupa share kalau sahabat semuanya suka dengan video kita, ya. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.